latihan, terutama untuk yang dari Kaltara ya. Yang dari Kaltara ini nanti Anda waktu yang setahun di Bandung ini harus melihat dan mencoba banyak hal sebelum nanti Anda mempraktekkan di daerah Anda sendiri, di Bulungan atau di Klubir atau di tempat yang nanti kita sepakati bersama. Dan ini ya yang perlu Anda belajar sebanyak mungkin, lihat sebanyak mungkin, eksekusi sebanyak mungkin, dan kembangkan di dalam tulisanmu. Kenapa saya minta setiap orang punya blog? Karena nanti Anda akan menulis apa yang Anda tulis. Anda lakukan sehingga nanti itu ada pengulangan kembali di Klubir atau di klien atau dimanapun juga. Anda tinggal lihat catatanmu aja ya, dan lihat catatan teman kamu untuk menjalankan yang ada di sana. Itulah gunanya Anda dikuliahkan di Unpad. Anda akan melihat banyak hal, kemudian nanti diimplementasikan. Baik nanti dalam pengembangan perkebunannya, baik dia nanti di dalam pengembangan perikanannya, atau peternakannya, itulah yang perlu Anda lihat, pelajari sebanyak mungkin. Karena waktu Anda pendek, dan di sana nanti Anda juga akan belajar melihat bersama alam, bagaimana mengembangkan alam itu sendiri. Di dalam proses yang selama hampir setahun ini, Anda akan kita tugasi nanti pelajari tentang lihat lingkungan di sekitarmu. Orang bilang adalah social map. Jadi pemetaan kondisi lingkungan, kemudian intervensi apa yang akan bisa dilakukan sehingga nasib satu orang atau kelompok berubah karena ada. Dan Anda di sini kita sharing apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Ini yang salah satu. Dan nanti hari ini aku minta Anifa mengecek blognya. Setiap orang blognya harus ada. Kalau belum ada kerjain sekarang. Nah, ditulis blognya. Nama blognya harus ditulis hari ini harus jadi. Kalau belum ada, itu hanya kira-kira 10-15 menit. Kalau nggak ngerti, tanya di Sui bagiannya buat blog di sama teman-teman yang udah jadi. Pokoknya satu aja, nggak boleh malu bertanya, malas melakukan tugas, dan cengeng gitu. Ini kalau nggak bisa, Anda udah sebulan di sini, bikin blog aja nggak bisa, itu kan satu kata keterlaluan. Berarti kan Anda nomor satu itu nggak boleh malas, harus Anda buktikan gitu. Karena ini semua monitornya dari situ. Anda monitor diri sendiri, monitor teman Anda. Nanti kita juga bersama-sama kita akan monitor, kita lihat yang menjadi bagian. Karena ini nanti bagian dari UAS Anda, UTS Anda adalah itu. Melaporkan, mengkompilasi, menganalisa, menulis pendapat Anda, pengalaman Anda, dan apa yang Anda akan lakukan di bulan November, karena akhir Oktober kan kita melakukan ujian tengah semester. Dan tengah semester itu adalah saya tidak seperti yang lain. Saya minta menulis omset Anda, blog Anda, dan lain sebagainya untuk pengembangannya. Selain itu, yang aku tugaskan minggu lalu, bahwa Anda harus melihat daerah lain berjalan dengan uang sedikit, Anda tulis di blogmu. Di blog grupnya itu, karena kita ingin grup itu berjalan untuk melihat satu daerah, melihat satu pulang bersama, bersepakat mengegulkan satu goal atau satu tujuan target produk yang disepakati barang maupun sasaran rupiahnya. Dan juga latihan Anda virtual koordinasinya. Ya buat kawan-kawan yang dari Klubir atau yang dari Kaltara enak 8 orang atau 11 orang dalam satu asrama, tapi yang lain yang dari Bandung, dari Rancaikek, dari Cianjur, dan dari beberapa tempat itu harus proaktif, manfaatin IT, manfaatin WA, Instagram, Facebook, dan juga manfaatin grup 1, 2, 3, 4 berkomunikasi. Aku lihat komunikasinya masih belum bagus. Masih belum bersatu di dalam mengkoordinir. Ketua kelompok 1, ketua kelompok 2, kelompok 3 itu harus proaktif
ngajak anggotanya untuk berkomunikasi dan memanfaatkan WA grup kelompok itu ya. Aku baca terus itunya, kelompok 1, 2, 3. Tapi masih jauh dari yang aku harapkan gitu. Karena tidak terjadi komunikasi apa goalnya. Anda ketua kelompok, Anda pakai WA-mu, tulis goalmu berapa, produknya apa, dan rupiahnya berapa. Sekarang nanti aku bisa monitor di kelompok itu ya. Jadi masing-masing ketua kelompok lihat gimana ketua kelompoknya yang sama Hanifa ditebalin, itu nama yang nomor 1 itu adalah ketua kelompoknya. Karena itu yang untuk itu, dan mungkin untuk ngecek ketua kelompok ini, Hanifah tolong ditayangkan, ditanya ketua kelompok itu webnya, blognya apa, kalau belum ada ditungguin sampai dia bikin blognya, blog kelompok ya. Kemudian targetnya untuk sementara angka itu sampai akhir bulan Oktober pakai. Kemarin aku lihat cuma 1 juta, oke, nggak apa-apa. Tapi aku minta 1 juta itu Oktober, akhir Oktober. Ditulis produknya apa aja yang akan dibuat kerja kelompok selain, dan ditulis perjalanan kalian, foto dan sebagainya minggu lalu kemana aja di dalam blog itu. Saya kira itu yang aku sebagai pengantar. Nanti ada Ros yang dia akan juga cerita semester 1 ngapain aja nanti itu perikanan, yang pertanian atau agrotek bisa mendengarkan pengalaman Ros yang dari Tanjung Sari itu. Nanti suatu saat kalian kita ajak jalan ke tempatnya SMK itu, melihat apa yang sedang dikembangkan oleh mereka, diskusi dengan kelompok ini karena mereka mendapat penugasan, kita tugaskan untuk pengembangan di SMK Tanjung Sari dekat. Jadi mungkin Oktober kita cari waktunya, kita datang ke Tanjung Sari, di mana ada 1 hari kosong, dan kita akan coba lihat bersama. Hanifah, dengar? Ya, Pak. Dengar aku? Iya, Silakan. dengar, Pak. Tolong dicek yang ini ya, tayangkan yang kelompok Excel kelompok itu, terus kita tanya satu-satu. Terus aku tanya dulu sebentar. Yang kelompok Pak. Ini kelompok 1 ada Reza, Pak, ketuanya. Untuk blognya Oke. ada. Oke. Nah, Reza, tolong ceritain apa yang udah kalian lakukan dalam kelompok ini. Kamu, Hanifah, tolong di-insert 1 kolom lagi di situ. Terus Reza suruh ngetik blognya. Jadi yang lain juga mulai mikir ya. Jadi kelompok 1 ketuanya Reza, kelompok 2 ketuanya siapa nih? Ferianer, Suherman, kemudian kelompok 3 Nabil, ya, kelompok 4-nya Reza Zulkifli, ya, ada 2 Reza ini. Oke, Reza, silakan. Ada nggak sih Reza? Halo Pak, boleh menjawab Pak atau izin bertanya? Ya. 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 Untuk kelompok saya itu ada pergantian Pak, dari Intan ke kelompok 3 dan saya ke kelompok Reja. Begitu Pak. Mungkin saya ya udah diperbaiki aja. Ya, membantu menjawab Pak untuk rencana untuk kelompoknya Pak. Ya, silakan. Oke, yang pertama itu Pak, kami dari kelompok pertama ada Reza, ada saya, ada Zulmi, sama M. Solehudin Pak. Itu sudah merencanakan menggunakan produk dari Unpad, yaitu Masterfish Pak. Ya. Nah, untuk pemasarannya itu kita menggunakan fasilitasi yang ada di sekolah SMK Tanjung Sari Pak, yang PPN itu Pak, sekolah saya. Nah, tapi dikarenakan untuk perizinannya itu membutuh waktu ya Pak ya, untuk perizinan kita buka stand di PPN itu. Terus alur pengambilan barangnya yang Masterfish itu belum jelas itu Pak, masih sistem pertanyaan. Tapi kita sudah mulai buka ini Pak, GoFood-nya Pak. Ini saya akan kirim Pak link GoFood-nya.
GoFood berupa produknya berupa makanan, Pak. Mm-mm. Ini bentar saya send. Mungkin di komentar, Pak. Di chat. Saya share. Hmm. Ya, di chat. Ini, Pak. Itu untuk link GoFood-nya. Terus untuk link grupnya, apakah boleh, Pak, disatukan blog grup sama blog pribadi, Pak? Jangan. Kalau pribadi kan Oh, beda. oke, jangan. Iya kan? Kamu Oke, karena oke, kalian oke. berempat, harus sendiri, Oke, harus oke, Pak. sepakat. Hmm. Oke, oke. Karena link Berarti ini, pribadi juga udah monitor gitu. ini, Pak. Oke. Ini blog pribadi saya, Pak. Oke. Masukin di chat. Ya, Pak. Kalau enggak dibuka aja terus kita pengen lihat. Nah, tahu udah siapa itu. Oke. Tapi masih jelek sih, Pak. Karena masih belajar juga membuat blog, Pak. Enggak apa-apa. Ya, kan sini gunanya belajar kita. Ya itu, Pak. Lihat yang mana yang bagus ditiru gitu loh. Baru itu sih, Pak, susah lumayan. Itu, Pak, untuk blognya sudah di screen. Itu, Wajahmu Pak. mana? Tak pasang ya? Semua ya, blognya harus ada wajahnya ya? Ya, Pak. Belum, Pak. Belum saya upload, Pak. Ya, ada. Nah, hari ini salah satu tugasnya semua blog harus ada wajahnya. Baik, Pak. Kemudian juga apa yang kalian pikirkan target ininya, omsetnya gitu ya? Baik, Pak. Oke. Ya, mungkin dari kelompok 1 itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Jadi ini contoh blog pribadi. Tapi yang buat blog kelompok hari ini jadi ya. Jadi sebelum jam 12. Baik, Pak. Saya usahakan, Pak. Habisnya malam banget. Oke, terima kasih, teman-teman. Oke, berikutnya blog kelompok kedua. Silakan Hanifa, tolong dicek blog kedua, ketiga, dan keempat. Untuk kelompok yang kedua itu ada Feriansyah Suherman sebagai ketuanya, Pak. Blognya belum ada. Oke, Feriansyah suruh presentasi. Rita. Feriansyah adakah? Ada, Pak. Oke, silakan kau presentasi. Kelompokmu apa? Blog kelompokmu apa? Kalau untuk blog kelompoknya itu dibuat sama Tari, cuman saya belum dapat kabar dari Tari juga untuk sekarang. Nah, kalau untuk ini cek. Saya sudah hubungi sih, Pak. Cuman belum di. Tadi adakah Tari? Tinggal tanya aja. Kayaknya belum masuk, Pak. Jadi, Pak, kalau untuk tayangin aja punyamu. Kalau yang punya saya ini saya masih proses buat, Pak. Halo, Kak Ferry. Ya. Untuk PPT kelompoknya belum ada ya? PPT kelompok saya share ke Teh Hanifa aja kali ya. Bentar.
Ke ini aja, ke rekaman, ke chatting. Kayak tadi tuh, yang kelompok 1 kan bisa di chat. Ya Pak, bentar. Kelompok 3 dan 4 siap-siap ya. Jadi blok kelompok sama salah satu ketuanya tunjukin bloknya, karena kita pengen lihat. Terus ditayangkan aja ini ya. Tolong cek Anifa ya, aku ada tamu sebentar. Baik, Pak. Itu udah saya kirim. Assalamualaikum Teh Anifah. Iya, Waalaikumsalam. Teh, kalau yang saya yang kelompok 4 udah masuk filenya nggak ke yang itu, yang lewat link Teh? Mohon, maaf ya. Oh, yang link pengumpulan kemarin itu ya? Ya tapi baru di-upload barusan sih. Oh ya, nanti aku cek dulu. Oh iya, siap. Hatur nuhun Teh. Udah terlihat? Udah Teh. Udah. Ini PPT yang kemarin ya? Ini yang baru Teh. Oh, baru. Oke, mungkin bisa dipresentasiin. Langsung. Ya. Eh, ini laporan penjualan di minggu terakhir di bulan September ya. Mungkin langsung aja Teh di bagian laporan penjualannya aja. Yang slide keempat. Nah, ini laporan yang dari hari Senin sampai hari Jumat. Total yang kita terima itu ada 224.000. Jadi kalau dibandingkan sama yang penjualan yang kemarin, yang di slide kelima deh, tolong. Nah, ini di penjualan minggu kemarin itu ada omset yang kita dapatkan itu sekitar 384.000, dan yang kedua di minggu ini itu ada 224.000. Jadi untuk total omset yang sudah terkumpul itu sekitar 608.000. Itu aja sih Teh. Untuk blok kelompoknya belum ada ya? Untuk blok kelompok kemarin sih dibuatkan sama Tari, cuman ini saya belum bisa. Udah saya hubungi, cuman belum ada kabar. Oh gitu. Ya. Untuk ini blok pribadi dari masing-masing anggotanya? Belum ada sih Teh, mungkin diusahakan segera hari ini. Oke, kalau untuk Ferry sendiri berarti belum ada juga ya? Ini saya lagi buat juga sementara. Tapi bisa ditampilkan nggak? Belum masukinnya ke ini sih Teh, belum, masih ngisi bagian biodata. Oh, oke. Berarti Ya, mungkin nanti nanti. diusahain sebelum jam 12 ya? Oke, nanti saya kabari secepatnya. Oke. Kita lanjut ke kelompok 3. Ini kan kelompok 3 tuh ada ini perpindahan anggota. Kemarin kan ketuanya Nabil. Nah, untuk saat ini yang jadi ketua siapa ya? Halo, kelompok 3. Ya Teh.
Ini yang jadi ketuanya siapa? Masih Nabil teh. Iya, tapi kata Nabil tadi dia pindah ke kelompok 1 kan? Oh, pindah dia ya? Belum didiskusikan di anggota kelompok atau gimana? Nggak ada yang bilangnya teh, pindah teh. Izin menjawab, sebenarnya ini tuh kayak dadakan gitu, katanya dari kelompok 1 tuh kayak ada yang mau pindah gitu. Ada karena mungkin nggak tahu alasannya apa. Jadi ya itu sih emang saya belum diskusiin sama teman-teman gitu. Tapi mungkin nggak apa-apa kan, Egi, gimana? Jadi siapa aja dari tinggal di kelompok 3? Mungkin Intan diganti aku, Gi. Muhammad Syafi, Rivaldi Effendi. Sama Intan itu. Intan ke kelompok 3, aku ke kelompok 1 gitu. Gitu. Terima kasih. Mungkin yang jadi ketuanya mungkin Rivaldi aja teh. Rivaldinya mau nggak? Ya. Gak apa-apa, dia kan orang sana. Jadi bisa koordinasikan teman-teman di sana. Oh gitu. Iya. Untuk kelompok 3 sendiri udah ada bloknya belum? Untuk kelompok 3, bentar. Mana ya Rivaldinya? Penjualan terakhirnya gimana ya? Kelompok 3. Penjualan terakhir masih memasarkan teh. Produk Masterpiece ada juga. Berarti untuk minggu ini juga belum dapat omset ya? Belum teh. Untuk ini blog pribadi dari anggotanya mungkin udah ada yang bikin. Mungkin secepatnya teh lagi diusahakan untuk anggotanya. Untuk perkembangan terakhirnya mungkin bisa diceritakan. Untuk pengembangan terakhirnya udah menjual kami sudah memasarkan itu teh. Apa namanya itu? Masterpiece. Dan bakso aci. Untuk penjualannya menggunakan via WhatsApp dan Instagram. Oke. Mungkin ada kendala-kendalanya mungkin. Mungkin kendalanya karena saya jauh kan jadi beda gitu teh koordinasinya. Oh gitu. Beda daerah. Untuk Ya. kelompok 3 ini Itu aja sih kendalanya teh. yang di sini ada siapa aja ya? Kelompok 3. Kelompok 3 yang mana teh? Yang di Bandung ada siapa aja? Oh, ada Intan, Devi, sama Rivaldi. Selain saya teh. Oh, Ya, saya sendiri yang beda. oke. Oke, mungkin nanti kelompok 3 bisa ini ya store blognya sebelum jam 12. Insya Allah teh. Oke, lanjut ke kelompok 4. Ini ada Reza sebagai Kasih, ketuanya. Ya, sama-sama. Ada Reza.
Reza, halo Reza. Atau mungkin anggota kelompok yang lain. Nurma. Untuk kelompok 4 ya Teh. Ya. Ya. Filenya udah ada Teh. Oh, filenya yang di pengumpulan kemarin. Ya, Oke, sebentar. saya masih ini soalnya lewat HP Teh. Oh iya. Untuk kelompok 4 ini bloknya udah ada atau belum ya? Udah ada Teh. Saya share lewat chat ya. Iya. Cek dulu ya Langsung di yang. kolom chat di Zoom aja. Oh ya, siap. Sudah tampil? Sudah Teh. Oke, mungkin bisa dipresentasikan. Itu masih yang kelompok 2 Teh. Kelompok 2. Yang saya kok belum masuk ya? Iya, belum ada. Oh, saya coba itu lagi. Coba Teh. Takut saya salah upload Teh. Bentar. Oh, ini. Nah itu Teh, salah upload. Nanti saya perbaiki Teh. Boleh. Oke. Bisa dipresentasikan Ini aja sekarang. ya Teh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan brand atau supaya lebih mudah dikenal, kelompok kami itu namanya For Farm dengan anggota dengan ketua Reza Zulkifli, berikut Ahmad Yasir, Lintang Puspita, Nurma Hayati, dan Muhammad Iqbal Nur Samsi. Untuk kelompok 4 di jenis usaha itu pertama voucher game, reseller Amorina, yang ketiga reseller Likokana. Untuk laporan pemasukan untuk saat ini masih belum ada, baru hanya sebatas setelah kita promosi lewat WA, baik itu broadcast ataupun via status, itu hanya baru menanyakan produk saja Teh. Itu untuk progresnya. Terus untuk kegiatan promosi yang tadi saya katakan, yang saya utarakan, pertama pembuatan blog kelompok dengan nama dengan alamat https://forfarming.blogspot.com. Jadi promosi yang kita lakukan lewat WA masing-masing, khususnya untuk saya itu lewat WA bisnis melalui status atau story dan broadcast. Untuk kemarin itu ada 3 orang yang respon, tapi baru hanya sebatas menanyakan saja. Dan untuk teman-teman juga sama, udah melalui via WA sama via status IG juga, tapi belum ada respon belum closing gitu Teh. Itu untuk blog kelompok itu, tapi masih belum progres tugas-tugasnya masih belum diupload Teh. Jadi untuk pembuatan blog ini baru sampai pembuatan dan
menjadikan masing-masing supaya bisa nulis bareng di blog. Itu teh kurang lebih teh untuk kelompok. Oke, berarti ini sudah pemasaran, terus produknya juga sudah ada, berarti cuma belum dapat omsetnya aja ya untuk minggu ini. Ya teh, jadi masih yang kemarin coba dipasarkan itu diantaranya yang voucher, terus lebih titik tekannya hampir keseluruhan itu lebih tadi yang reseller tadi, tapi masih belum ada closing. Untuk ini blog kelompoknya mungkin aku coba tayangkan. Oh ya, Ini ya. baru perkenalan aja sih selintas itu, baru satu tulisan deh. Oke, mungkin nanti bisa Jadi diperbaiki. memang baik teh. Jadi memang kenapa mau sedikit itu pemaparan untuk nama kelompok ya teh. Jadi memang fokusnya nanti hasil-hasil baik itu kan khususnya saya pribadi ada hasil pertanian, kemungkinan masuk juga, terus nanti untuk masterpiece juga nanti berembuk di kelompok, kita akan mencoba memasarkan berbagai produk ya khususnya yang di perikanan dengan memanfaatkan teknologi yang ada itu teh. Mungkin itu teh untuk paparan kelompok. Mungkin ada tambahan dari rekan kelompok 4 silakan. Untuk dokumentasi sebagian belum diinput ke blog tuh. Iya, mungkin nanti juga bisa diperbaiki lagi, terus ditambah ini ya, biodata dari anggotanya begitu. Oh iya siap teh. Untuk untuk ini anggota kelompoknya blog pribadinya sudah ada atau belum ya? Untuk apa teh? Blog pribadi dari anggota kelompok. Untuk anggota kelompok masih proses teh. Paling baru saya teh. Baru saya, terus sama siapa lagi teh. Nanti bentuk laporannya lewat apa teh? Laporan yang apa ya? Yang masuk itu ya, ada yang Excel itu paling ya teh. Iya. Ya siap-siap. Oke. Ya jadi untuk semuanya ya, baik blog pribadi maupun kelompok diusahakan sebelum jam 12 sudah ada. Oh ya. Kalau untuk pribadi teh, tapi saya belum ada tulisan, tapi udah ada blognya, langsung di-share aja dulu di chat atau gimana? Iya, boleh di-share dulu. Oke. Pagi, Pak. Ya, Pak. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oke, jadi gini, hari ini yang semuanya harus selesai. Ayo, jalan. Bloknya itu. Nah, sebelum jam 12 semuanya jadiin ya, cek lagi. Nah, kemudian yang Eros minta presentasi yang semester 1 apa yang sudah dicapai dan sebagainya pengalamannya. Berbagi. Silakan. Eros adakah? Iya, Bapak ada. Oke. Silakan dong.
Jadi buat semuanya ya, jadi semua blog harus jadi hari ini sebelum jam 12. Kalau nggak ngerti tanya temannya. Itu paling mudah 5 menit jadi itu. Jangan malas dan malu bertanya. Ya, Pak. Oke, silakan. Ya. Ya, Bapak. Izin presentasi dulu sebentar. Izin share screen. Anifa, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah terlihat jelas, Teh. Oke, baik. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan atau pengalaman selama saya 3 semester, khususnya, tetapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan uang pada awal semester 1. Nah, baik, mungkin baiknya kita perkenalan dulu. Di sini perkenalkan, nama saya Ros Rosita. Asal subkampus saya yaitu SMK PPN Tanjung Sari, angkatan 2021, dan saat ini saya semester 3, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Perikanan D4 Semea, Universitas Pajajaran. Baik, mungkin ini dilewat saja. Nah, di sini saya akan menceritakan awal sebuah bisnis pemasaran ikan hias saya sampai budidaya. Di sini yaitu perkembangan bisnis ikan hias ini sejak tanggal 12 Agustus 2021 yang bertempat di SMK PPN Tanjung Sari di Kabupaten Sumedang, yaitu berjumlah kolam sebanyak 11 kolam, 9 kolam bak semen, dan 2 kolam terpal di sekolah. Yaitu sekolah saya itu pertama di Tanjung Sari, yang berpotensi yaitu guru saya mengadakan program yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya. Jadi tujuan saya ke depannya untuk bisnis ini adalah ingin meningkatkan omset yang telah saya tetapkan dengan mentor saya dan dosen saya selanjutnya, dan ingin lebih memasarkan yang lebih meningkat lagi, seperti itu. Dan ini selanjutnya ada produk pemasaran ikan hias saya, yaitu ada ikan plati, ikan moli, dan ikan lobster. Pada awal semester 1 itu saya memasarkan khusus memasarkan produk ikan hias, dan semester 2 itu sama, dan akhirnya pada awal sekarang semester 3 itu saya memasarkan produk ikan hias juga, dan makanan ringan. Seperti itu. Dan di sini juga ada strategi atau pemasaran ikan hias saya yang saya lakukan atau diterapkan selama 3 semester ini. Yang pertama itu menentukan lokasi untuk pemasaran dulu. Jadi di sini caranya adalah saya melihat perkembangan di setiap lokasi yang saya akan jualan ikan hias saya. Contoh, jika suatu lokasi tersebut atau lokasi teman-teman yang menjual produk ikan hias di daerahnya lagi ngetren, misal ikan plati ataupun ikan moli ataupun ikan hias yang lainnya, maka teman-teman dapat berjualan ikan tersebut di sana gitu. Mungkin dan saya akan mengikuti bazar-bazar yang ada di daerah teman-teman supaya ikan hias teman-teman atau ikan hias konsumsi teman-teman itu terkenal luas dan dapat melebihi omset teman-teman yang telah ditetapkan bersama dosen gitu atau bersama Pak Gatot. Terus yang kedua itu membuat promosi. Ini adalah hal yang penting mungkin bagi teman-teman juga. Promosi itu jadi yang saya akan lakukan adalah waktu itu dengan cara memberikan harga
sedikit miring dengan kualitas ikan hias yang bagus, maksudnya yaitu jika sudah banyak pelanggan yang membeli ikan hias, dan cara ini mungkin untuk menarik minat pelanggan, maka si pembeli keesokan harinya kembali ke sekolah. Mungkin untuk saya pribadi, jadi otomatis si pembeli jadi pelanggan, dan di sini juga akan menaikkan harga ikan yang dengan cara pelan-pelan seperti itu. Nah, selanjutnya strategi pemasaran ikan hias saya yaitu di sini penting juga yaitu penyebaran brosur yang saya sudah buat dan siap untuk disebarkan ke orang lain agar orang lain tahu bahwa di sekolah saya atau di sekolah teman-teman juga menjual berbagai ikan hias, maka orang lain akan tertarik dan mengunjungi sekolah ataupun website yang telah teman-teman promosikan gitu. Dan selanjutnya akan lebih banyak mengupdate penjualan apapun penjualan yang teman-teman lakukan di sosial media, karena pada zaman ini pemasaran di sosial media memudahkan dalam mencari pelanggan seperti itu. Nah, di sini juga ada dokumentasi pemasaran ikan hias, bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Di sini ada foto-foto kegiatan yang saya lakukan bersama adik kelas saya, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kami ini kebanyakan mengikuti bazar-bazar. Bazar-bazar maksudnya di sini yaitu bazar-bazar yang diadakan oleh subkampus saya sendiri, yaitu SMK PPN Tanjung Sari, dan kami memanfaatkan atau meluangkan waktu untuk bazar di sini karena lumayan bisa menaikkan omset seperti itu. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman sendiri juga. Nah, di sini dalam hal yang penting dalam perkuliahan kerjasama ini, saya mendapatkan yang pertama itu kontrak perkuliahan. Mungkin teman-teman juga pasti mempunyai kontrak perkuliahan pada masing-masing teman-teman gitu. Nah, di sini kontrak perkuliahan merupakan kesepakatan antara dosen mungkin sama Pak Gatot dengan mahasiswa sendiri mengenai berbagai aspek perkuliahan. Contohnya pada kontrak perkuliahan saya ini, pada semester 1 sudah sepakat antara saya sebagai mahasiswa, terus ada juga mentor saya di subkampus, dan dosen saya sebesar waktu itu pada awal semester 1 itu 2.500.000 sampai dengan akhir semester waktu itu 1 Januari 2022. Jadi kesempatan ini dilakukan pada awal perkuliahan dan digunakan sebagai pedoman perkuliahan. Jadi intinya semakin meningkat semester, semakin meningkat juga omset yang ditargetkan seperti itu. Nah, ini ada kontrak perkuliahan pada awal semester 1 itu saya ditargetkan 2.500.000 yang sudah disepakati bersama-sama dan harus mencapainya, dan nantinya akan diserahkan ke fakultas 10% dari hasil omset yang diperoleh. Nah, jadi pada awal semester 1 itu saya mendapatkan dan membuat NIB, dan adapun link blog serta pencapaian semester 1 yaitu dapat mempromosikan lewat offline dan online berjalan dengan lancar. Jadi jumlahnya pelanggan menambah seperti itu. Nah, ini semester 2 dengan omset 7.500.000, dan sekarang semester 3 itu saya ditargetkan sebesar 15 juta dan sudah mempunyai NIB, link blog, dan sebagainya. Dan ini yang saya tadi jelaskan yaitu NIB. Dan adapun link blog, jadi sebuah link informasi yang dapat bermanfaat bagi pengunjung untuk melakukan sebuah budidaya ikan hias yang saya budidayakan sendiri. Nah, mungkin saya akan mengganti PPT terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sedikit tabel atau grafik
omset dari semester 1. Baik, sebentar. Nah, baik, ini adalah omset penjualan ikan hias saya sendiri pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2021. Nah, di sini awal semester itu kan pada bulan Agustus sampai Desember. Jadi saya setiap mata kuliah kewirausahaan Pak Gatot ini kami 1 minggu 1 kali itu kami menyetorkan semua omset ataupun dokumentasi selama kita penjualan seperti itu. Jadi kita mempresentasikan kenaikan omset dari kita awal sampai akhir seperti itu. Dan ini bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Di sini saya pada bulan Agustus itu mendapatkan omset sedikit ya, yaitu 39.000. Terus September alhamdulillah makin naik, yaitu 255.000, dan bulan Oktober juga bertambah. Mungkin bulan November itu berkurang ya sama Desember itu, karena mungkin ada juga kan kalau kita pemasaran ikan hias ataupun pemasaran produk-produk makanan yang lainnya, mungkin ada juga kegagalan atau kerendahan omset yang kita alami gitu, seperti itu. Dan pada semester 1 itu omset saya kan 2.500.000 ya, terus saya mendapatkan yaitu 2.416.000. Jadi sisa keuntungan dari semester 1 itu mendapatkan 850.000 yang akan disetorkan 10% ke fakultas, seperti itu. Dan ini juga ada grafik pendapatan ikan hias pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2021. Bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Jadi kami intinya selalu menyetorkan apapun yang kami telah lakukan selama 1 minggu, 2 minggu itu ke Pak Gatot, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tanya kepada Eros sama Hanifah ya, apa yang kalian rasakan, kendala-kendala apa saja yang menurut kalian alami. Silahkan diskusi sama Eros. Eros sudah menjalankannya 2 semester, tadi semester ketiga. Anda udah dengar sendiri dari kakak kelas Anda, apa yang trik-trik apa, pengalaman apa yang sudah dia lakukan sehingga angkanya mencapai maksimal daripada targetnya. Silakan Hanifah, moderatornya. Baik, mungkin jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Langsung open mic aja ya. Jangan malu bertanya ya. Narasumber yang masih fresh. Dan jangan malas bertanya. Pak izin bertanya, Pak. Iya, dipersilakan Kak Ahmad. Ya. Jadi kalau itu Pak, untuk blog itu histori dari awal mulai berjualan gitu Pak ya, diceritakan, terus dokumentasi proses dari awal sampai akhir, seperti itu ya Pak ya? Mungkin Teros bisa bantu menjawab. Oh ya, Teh. Ya, baik, izin menjawab. Jadi saya pribadi itu blog itu isinya tentang
bisnis gitu. Jadi bisnis mohon maaf ya, bisnis Ahmad mungkin Ya. misal Ahmad itu blognya pemasarannya tentang apa? Saya fokus di hasil pertanian, Teh. Nah, kalau itu berarti berfokus pada pertanian itu berarti kamu harus isinya tuh tentang pertanian ya, tentang pemasaran yang kamu dilakukan. jual gitu, seperti itu kan. Saya juga tentang ikan hias gitu, jadi cara budidaya ikan hias itu seperti apa, jadi dijelasin gitu. Oh, proses Jadi itu juga nanti ya, Teh? ya, jadi nanti kalau ada pengunjung nanya-nanya atau mungkin cara misal nih cara budidaya ikan itu seperti apa. Ya. Nah, kamu tinggal kasih linknya aja. Jadi ini tuh link blog. Ya, jadi link Ya. blog yang bisa dijelasin lewat link blog gitu, nggak ada di kita gitu. Jadi pengunjung itu bisa membacanya gitu. Oh gitu, ya siap. Oke, terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang bisa ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya Teh, boleh? Baik, boleh. Tadi kan Teh Ros bilangnya setiap minggu itu dilaporkan ke Pak Gatot gitu kan. Berarti meskipun ada omset atau nggak ada omset itu tetap dilaporkan ya? Dan itu bentuknya PPT gitu atau gimana? Iya, betul. Jadi gini, pada angkatan yang kemarin 2020 sampai angkatan 2021 itu, angkatan saya pribadi itu, kami setiap minggu itu wajib melaporkan hasil dari apa yang kita lakukan pada satu minggu itu gitu. Misal yang pertama itu yang penting itu kita menyetorkan omset gitu kan, teman-teman juga setiap hari menyetorkan omset ya, tapi per kelompok ya. Iya Teh, ini ada tugas untuk kelompoknya juga. Oh, seperti itu ya. Jadi intinya dapat melaporkan hasil omset yang masing-masing atau kelompok dijadikan sebuah PPT gitu. Jadi diwajibkan itu karena kalau presentasi lewat lewat bicara itu kan tidak ini ya. Jadi kita emang bagusnya lewat PPT, jadi juga nantinya tercatat gitu dari awal semester 1 itu kita mendapatkan berapa. Jadi tersusun rapi gitu omset-omset yang kita dapat pada awal perkuliahan sampai akhir semester itu gitu. Jadi foto dokumentasi selama kita penjualan itu dimasukin, terus NIB, kontrak perkuliahan, link blog, apapun yang kalian pelajari dari semester 1 ini masukin gitu di PPT supaya mungkin teman-teman juga tahu, Pak Gatot juga tahu ngapain aja sih kalian itu pada semester 1 itu gitu. Jadi dimasukin aja di PPT gitu. Mungkin contohnya saya akan share screen terlebih dahulu seperti ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat Teh. Oke, jadi di sini contohnya seperti ini. Jadi saya membuat sebuah file di laptop, jadi satu dokumen gitu. Ini tuh semester 1 semuanya.
Dan ini adalah PPT. Ini berbentuk PPT semua. Jadi satu minggu itu saya membuat PPT dan disetorkan oleh saya pribadi kepada Pak Gatot gitu. Jadi setiap kita masing-masing per orang itu menyetorkan gitu PPT-nya. Mungkin ini bisa dilihat pada minggu. Jadi satu minggu. Jadi di sini kan ada misal omset 1 bulan Desember, omset 1 bulan November. Jadi dibikin PPT gitu. Misal ini. Nah, di sini ada pas waktu itu omset bulan Agustus ini sampai September. Terus di sini juga ada produk-produk ikan hiasnya, terus kalian masukin. Terus di sini ada pun pendapatan penjualan ikan hias saya pribadi. Jadi kalian bikin grafik sama tabelnya. Nah, di sini juga bikin tabel. Jadi pada misal Ahmad Januari itu memasarkan hasil pertanian. Terus terus di sini tulis apa aja yang Ahmad bisa jual. Terus di sini misal Teteh membeli apa yang Ahmad pasarin. Terus Ahmad di sini tulisin misal apa kalau pertanian jual apa? Kalau saya itu hasil pertanian itu lem karet. Nah, ya, misal itu ya. Nah, kamu ditulis di sini produknya itu. Terus di sini dengan harga sekian, terus totalnya sekian, terus harganya sekian gitu. Jadi tertata rapi gitu, enggak di sebuah apa ya? Enggak di sebuah buku juga, jadi di sebuah PPT juga bisa gitu. Oh iya. Dan emang kewajiban kita juga setiap minggu menyetorkan dan membuat PPT seperti itu. Oh iya. Maaf, PPT-nya belum terbuka di saya. Oh, kalau di teman-teman yang lain udah terbuka belum? Belum. Masih file teh. Belum teh. Oh, belum. Goblok kau. Teh, izin bertanya teh. Iya, gimana? Kalau untuk pembuatan grafik itu biasanya Teteh bikinnya lewat apa teh? Kalau dari PPT-nya bisa langsung kok. Oh, bisa langsung ya? Ya. Siap. Ini sudah terlihat belum? Ya sudah teh. Nah, mungkin ini juga ada beberapa PPT yang akan dilihatkan. Nah, seperti ini. Jadi setiap minggu itu satu PPT, tapi nggak banyak, cuma 4 slide, cuma 5 slide itu tuh hasil dari apa yang kalian peroleh dari satu minggu itu gitu. Nah, ini PPT Teteh pribadi pada waktu itu pada minggu ke-1 bulan Oktober itu dibikin PPT. Jadi cara kita ngejelasinnya lewat PPT saja gitu. Nah, ini misal ada juga data pendapatan penjualan ikan hias Teteh dari akhir September sampai Oktober gitu, seperti itu. Terus ditulis, terus dicatat juga di buku gitu. Mungkin nanti untuk teman-teman
kalau misal ada yang mau lihat PPT atau contohnya nanti bisa dikirimkan di chat ya. Kalau mau itu juga jadi referensi untuk kalian juga gitu. Boleh Teh. Ya, nanti Teteh share aja ke Teh Anipa ya. Iya, boleh Teh. Nanti aku bantu share ke angkatan 22. Oke. Mungkin yang lain ada yang bertanya tidak? Izin masuk Teh. Iya, boleh. Jadi itu PPT-nya per minggunya dibikin beda-beda ya Teh? Iya, maksudnya berbeda-beda itu jadi berbeda-beda omset gitu. Kalau PPT-nya sih bebas, cuman terserah kalian aja gitu. Jadi misal 1 minggu ini kalian mendapatkan 500.000. Kan kalau di minggu kedua itu bakal beda, jadi dibikin PPT lagi gitu, seperti itu. Oh, jadi per minggu itu bikin tanggalnya gitu ya Teh? Iya. Jadi di tanggal dipisahin gitu ya? ya. Jadi di PPT-nya itu akan nanti ada contohnya dari Teteh. Jadi ada nomornya, terus ada tanggalnya, ada bulannya, sama ada produk yang dijual gitu. Ya. Iya. Oke Teh. Kasih Teh. Oke, sama-sama. Terus, tapi kalau misalnya dalam minggu itu kita belum dapat omset, gimana? Kalau soal itu sih dalam 1 minggu nggak mendapatkan omset, apa-apa tulis aja di PPT-nya. Misal tidak dapat mendapatkan omset gitu. Setorkan aja gitu. Waktu itu aku dulu gitu. Jadi walaupun aku pribadi nggak dapat omset, tapi aku bisa menjelaskan kenapa aku bisa tidak mendapatkan omset, terus kegagalannya apa gitu. Jadi jelasin aja di PPT-nya gitu. Untuk blognya sendiri, terus bikinnya pakai apa? Gimana? Mohon maaf. Untuk pembuatan blognya. Waktu itu lewat ada linknya gitu pembuatan blog. Di YouTube ada sih pembuatan link blog yang saya suka lihat gitu. Nanti akan saya share. Tapi ini semua udah pada bikin blog kan? Sudah Teh. Ada yang belum, Teh? Nggak tahu ini Belum. tadi baru buat, nggak tahu benar apa enggaknya. Oh ya, kalau yang belum, pesan dari Pak Gatot sendiri kan jangan malu bertanya, sama jangan malas. Coba nanti kalau ada yang bisa ditanyakan kepada saya, boleh saja gitu. Kepada Teh Anipa juga boleh, jangan malu-malu gitu intinya mah. Kita saling saling membantu saja, karena kita kan satu prodi gitu, Perikanan D4 Semeo gitu. Jadi jangan malu bertanya kepada teteh atau akak yang angkatan 2020, 2021 itu sama gitu sama teman-teman gitu, jangan malu-malu aja intinya mah. Tapi Iya, sebelum, oh ya, dari Devi dulu.
Dari Devi, apakah ada yang ditanyakan? Iya teh. Kalau blog pribadi itu harus sesuai dengan bisnis yang kita buat ya teh. Itu buatnya. Izin menjawab, maksudnya eh belum keterima gimana ya? Gini teh kan kalau buat blog pribadi itu kan kayak seperti macam-macam seperti bisnis gitu, cuman itu sesuai dengan misalnya usahanya itu kayak usaha ikan gitu, terus dia punya blog pribadi itu ya harus buat kayak gitu juga. Oh, kalau seperti itu kamu jalani aja dulu gitu. Jadi bisnis kamu sekarang itu apa? Jadi aku dulu juga gitu, tapi kayak jalanin aja dulu soal blog mah sambil kita ngejalanin bisnis gitu. Paham nggak? Oh gitu ya teh. Ya, jadi nggak terpacu sama blog dulu sih. Jadi Mm-mm. sambil berjalan aja gitu. Oh iya. Makasih teh. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Teros, kalau untuk kelompok sendiri itu dulu Teros itu omsetnya berapa ya? Dan itu ditentukannya tuh bagaimana? Apa dari anggota kelompok itu atau dari Pak Gatotnya? Izin menjawab teh Pak. Mungkin dulu itu saya pribadi nggak berkelompok gitu, jadi perorangan. Oh, berarti di semesternya Teros tuh cuma pribadi aja ya? Iya, betul. Zamannya Ros nggak ada kelompok, tapi zaman angkatan yang berikutnya lagi ada kelompoknya. Nah, sekarang ini angkatan 22 kita ajari cara berkelompok. Omsetnya buat kesepakatan sama ketua kelompoknya dengan teman-temannya itu di luar yang omset pribadi. Ada dua pendekatan. Pendekatannya bergabung ataukah bikin goal yang baru. Nah, itu inovasi ini yang aku ingin lihat dari kalian. Nggak boleh itu tadi, nggak boleh malu bergabung, nggak boleh malu bertanya, nggak boleh malu berdiskusi. Kelompok satu kita mau ngapain? Kelompok dua kita mau ngapain? Berapa targetnya dan bagaimana goalnya gitu. Nah, barangnya apa? Itu silakan aja. Justru inovasi ini masing-masing akan terlihat. Seperti tadi yang presentasi itu akan kelihatan. Jadi kita belajar satu sama lain. Oh dia berkembang begini, oh dia berkembang begini. Nah, gitulah. Itu sih. Gitu ya. Baik, Pak. Menambahkan Pak, jadi Ya, silakan. kalau dari Ros pribadi ya Pak, intinya jangan komunikasi ya Pak.
Teh Ros, mungkin bisa diceritakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, terus bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut Teh sama berjualan. Oke, di sini yang pertama-tama itu kalau dalam kan pasti atau penjualan itu pasti ya gagal ataupun tidak memuaskan bagi kita gitu, jadi tidak sesuai ekspektasi gitu yang saya bayangkan gitu. Jadi waktu itu pada semester 1 itu kan sebelumnya Teteh itu kan nggak punya usaha gitu. Jadi pas awal masuk D4 ini Teteh itu bekerja sama pihak subkampusnya, yaitu SMK PPN dan penjualan ikan hias. Jadi kalau bisa dibilang kegagalan itu pasti ada, mungkin khususnya dari penjualan ya. Jadi misal ada waktu itu kami dalam budidaya itu kami itu gagal itu kami mati gitu ikannya. Tapi kami selalu bersama adik kelas saya dulu itu, saya selalu mencoba sampai bosan, dan ternyata sampai bosan itu ada salah satu guru kami SMK PPN yang membeli ikan kami semua itu dalam bentuk katanya intinya mah guru-guru itu semua udah pada tahu gitu bisnis waktu itu Teteh itu bisnisnya banget gitu karena ikan-ikannya mati, tapi ada orang yang baik gitu, dan akhirnya orang-orang membeli gitu ikan yang Teteh budidayakan sampai habis gitu. Dan itu pun hal yang bisa Teteh dan adik-adik yang membantu itu bersemangat, ayo Teh, Teh, Sundanya mah apa ya, banyak orang yang memperhatikan kita sampai kita di titik ini gitu. Kita bersemangat karena kegagalan itu gitu. Mungkin ada teman-teman juga ada sih yang kayak kok jualan ikan atau jual produk makan laku gitu. Tapi itu jangan jangan kayak udah jangan jualan gitu. Jadi misal 1 minggu itu promosi, hari pertama itu hari Senin. Nah, kalian harus promosi itu 1 minggu itu hari Senin promosi, hari Selasa enggak, hari Rabu lagi. Jadi itu dalam 1 minggu itu Sundanya metu heuleut 1 hari. Jadi enggak hari. Kalau mau setiap hari ganti-ganti kayak IG, Instagram, TikTok, kalau punya WhatsApp gitu. Jadi promosinya enggak satu WhatsApp doang gitu. Jadi kalian punya channelnya banyak gitu. Jadi kalian juga harus mempunyai partner-partner di luar sana, kayak kalau teman kita misal kan Teteh pribadi jualan makanan juga. Nah, teman Teteh juga jualan makanan yang enggak dijual sama Teteh. Nah, jadi kalian itu harus bisa berpartner. Jadi misalnya ini aku punya barang, kamu jualin aja segini, dari akunya segini. Nah, itu juga bisa menambahkan kayak relasi orang lain untuk membeli. Jadi kita nggak dijual barang-barang itu aja gitu. Jadi kita juga banyak barang, dan itu bisa jadi juga kalian reseller gitu, nggak barang-barang itu aja gitu kalau mau jualan seperti itu. Jadi intinya Teteh dapat bersemangat lagi karena semangat gitu, seperti itu.
Ini ada pertanyaan dari Devi. Izin bertanya Teh, kalau 1 kali atau 2 kali seminggu itu nggak apa-apa kah Teh? Maksud dari 1 kali 2 kali itu gimana ya? Halo Devi. Oh, jualannya 1 kali atau 2 kali seminggu. Kalau bisa sih, kalau jualan itu kan jualan ya. Harusnya kalau itu setiap hari. Tapi kalau promosi juga harusnya setiap hari sih kalau bagusnya. Kalau aku pribadi, aku jualan makanan ringan sama ikan hias itu promosinya setiap hari, tetapi beda-beda channel gitu. Dan Teteh pun mempromosikan enggak lewat online saja gitu, tetapi Teteh juga mempromosikan ke teman-teman langsung secara offline. Misal kasih brosurnya, terus Teteh waktu itu ngeprint brosur khusus ikan hias dan makanan, terus disebar, dan alhamdulillah itu apa ya, lumayan menghasilkan kayak menambah pembeli gitu. Dan itu juga bisa. Kalau maksudnya dari Devi, emang Devi jualan apa? Pisang keju Teh. Nah, kalau pisang keju gitu, kamu jualannya emang dari rumah gitu? Kemarin itu sempat ke kampus Teh, promosinya secara manual. Terus menawarkan lewat WA. Nah, kalau strategi dari Teteh pribadi, kamu kalau promosi Terus suaranya hilang-hilangan. Halo Teh. lebih apa ya, lebih enaknya langsung aja sama makanannya dulu. Aku juga gitu promosi makanan ringan sama ikan hias. Itu ikan hiasnya diplastikin, terus aku promosi, aku ini jualan ikan sama jualan makanan, dicoba dulu atau dilihat-lihat dulu, kalau ada yang mau bisa PO dulu, nanti di list gitu, atau ready-nya minggu depan atau besoknya gitu. Testingnya secara langsung sih, nggak kayak apa ya, nggak kayak brosur-brosur gitu. Intinya ditambah nyatanya gitu. Baik Teh, makasih. Siap, sama-sama. Pak Gatot, maaf ini sampai jam berapa ya Pak? Teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Teros ini sebelumnya tuh kakak kelasnya udah pada kenal di angkatan 22 atau belum ya? Izin menjawab, kalau aku nggak terlalu kenal, cuman waktu itu kan ada waktu kumpulan angkatan 20, 21 sama 22 itu berkumpul ya, tapi nggak semua gitu. Jadi Itu lupa lagi gitu. Itu offline atau online Teh? Offline. Oh, oke. Waktu itu di kampus, di Unpad.
Oh gitu, berarti mungkin yang masih belum di Bandung berarti belum sempat ketemu juga ya. Ya, mungkin. Untuk sesuai pengalaman dari Tero sendiri, kegiatan di semester 1 itu ngapain aja Teh? Kalau bisa dibilang pada semester 1 kita juga ditargetkan, hal yang penting itu ditargetkan omset ya. Terus yang kedua itu waktu itu pada semester 1 itu cara pembuatan NIB, terus ada pun link blog sama kontrak perkuliahan gitu. Dan seterusnya itu ada pun pembelajaran tentang tambahan dari Pagato itu tentang metaverse, terus cara pembuatan avatar, dan itu juga dapat menambah relasi kita gitu, enggak menaikkan omset aja gitu, enggak tergantung omset aja, tapi kita juga mempelajari hal-hal yang lain gitu, seperti yang tadi aja seperti metaverse, dan bisa kita sampaikan kepada adik-adik kelas saya pribadi ke SMA untuk belajar metaverse gitu. Izin bertanya kepada teman-teman semua angkatan 2022 ini, kalian emang bersinergi bersama subkampus ya? Izin jawab Teh. Ya. Ada yang bagian dari usaha sendiri Teh. Bagaimana? Di usaha ikan sendiri, habis itu sama collab sama kawan gitu Teh. Oh enggak, sama adik-adik subkampus gitu? Untuk sekarang adik-adik kan lagi magang Teh, anak subkampus saya. Oke, mungkin emang adik kelasnya cuma kelas 3 doang gitu? Kelas 3 sama 2 sekarang Teh yang magang. Oh, seperti itu. Mungkin yang lain ada adik kelas dari subkampus yang membantu memasarkan tidak? Mungkin untuk membantu apa aja Teh apa? Membantu memasarkan produk yang misal yang Ahmad atau Egi pasarin gitu? Ya, mungkin membantu kayak nyortir ikan gitu Teh, bantu-bantu perkembangan farm. Baru sebatas itu Teh kayak Egi sama. Jadi kalau untuk darakan promosi masih belum Teh. Oh gitu, seperti itu. Mungkin tambahan dari Teteh pribadi, mungkin bisa bisa diajak bekerja sama untuk jadi reseller kalian gitu, mempromosikan itu juga menambah penjualan kalian juga gitu. Jadi lumayan ada adik kelas yang membantu mempromosikan, dan itu dulu itu yang Teteh rasain itu dapat menaikkan omset itu dari dibantu oleh adik kelas Teteh pribadi gitu. Oh gitu ya, siap Teh. Iya. Mungkin kedepannya mungkin ada anak magang selesai itu Teh, mungkin saya ajak. Ya, tapi kalau Egi itu jualan apa ya? Saya jualan ikan konsumsi Teh. Tapi ke depan mungkin saya akan main bibit juga, main bibit ikan. Nah, jadi gini, Egi coba ada brosurnya nggak? Kayak brand gitu Teh. Brosur kayak promosi penjualan ikan kamu misal. Mungkin lewat WA aja Teh, posting foto ya kan, ikannya saya foto gitu.
Kalau bisa kamu bikin brosur di Canva penjualan ikan hias ataupun makanan. Terus kamu minta tolong aja ke teman-teman yang magang, ke teman-teman kamu yang adik kelas itu, coba tolong promosiin gitu. Ini tolong bantu Egi ini jualan ikan sama jualan makanan gitu. Jadi di situ tuh ada nama kontak kamu gitu. Jadi para pelanggan yang teman-teman yang adik kelas kamu ataupun teman-teman yang magang itu bisa menghubungi kamu gitu. Jadi itu lumayan sih bisa dapat menambah pembeli juga gitu. Oh gitu teh. Iya. Oh begitu ya. Iya seperti yang itu. penelitian ke ya. Ada di kampus Undri teh penelitian ke kolam saya gitu. Gimana maksudnya? Oh jadi ada orang wawancara dan penelitian di kolam saya teh. Suka atau enggaknya itu terakhir gitu. Kita udah melakukan yang terbaik, coba aja dulu gitu, saling mempromosikan, saling membantu. Misal Ahmad ini jualan pertanian itu, terus Egi ini jualan pisang keju misal. Nah, bisa Egi mempromosikan yang Ahmad juga bisa mempromosikan yang Egi gitu. Jadi saling membantu aja sesama teman-teman. Dulu aku juga gitu sama teman-teman yang angkatan. Jadi saling membantu aja gitu. Kalau emang berkelompok iya, tapi di luar berkelompok itu kita bisa mempunyai teman-teman yang lain gitu untuk mempromosikan, nggak berkelompok aja gitu. Kasih teh. Udah ngasih tahu teh strateginya. Oke, baik. Ya teh, terima kasih itu idenya. Saya coba itu aplikasikan. Iya, baik. Untuk Ahmad, untuk Egi, untuk semuanya juga semangat untuk mengejar omset yang telah ditargetkan, dan jangan malas sama jangan malu untuk bertanya, itu aja sih. Baik. Ya, intinya gitu. Ya, terima kasih teh. Oke, sama-sama. Izin masuk? Boleh. Izin bertanya juga ke Teh Ros. Dulu tadi juga ceritain yang kegagalan gitu Teh, yang budidaya ikan moli sama pelati gitu. Dulu kan pada mati, boleh diceritain Teh kenapa gitu pada matinya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Gara-gara mati itu, yang pertama itu suhu. Yang kedua itu dulu emang ada problem pribadi di kolam. Jadi kami waktu dulu itu semester 1 itu hal yang paling tidak dibayangkan kenapa jadi pada mati gitu. Yang pertama sih suhu, yang kedua itu kami
ada apa ya, intinya ada problem pribadi yang nggak bisa dibicarakan karena itu menyangkut apa ya, orang lain gitu. Jadi ada yang iseng dan kami ikan itu bisa mati gitu. Tapi yang intinya masih suhu, terus kita kan masih belajar dulu itu semester 1. Faktor air juga berpengaruh gitu. Itu sih. Tapi alhamdulillah sekarang udah dipasang kolamnya, udah dipasang CCTV, sama keamanannya juga udah terjaga gitu. Baik, siap Teh. Terima kasih. Baik. Oh ya, untuk tambahan ini tentang promosi. Kalau ingin mempromosikan sesuatu itu harus yang apa ya? Harus yang menarik gitu. Jadi enggak si calon pelanggan atau calon pembeli kita itu enggak jenuh gitu mau membeli si produk kita. Jadi ada hal yang menarik gitu. Jadi contohnya kayak brosur, kayak bikin video-video, ataupun di TikTok zaman sekarang kan banyak ya di TikTok, bisa posting-posting, bisa apa-apa gitu. Jadi apa ya, intinya promosiin dengan yang baik dan menarik, itu aja sih. Terima kasih. Izin bertanya, Teh. Boleh? Kalau untuk blogernya itu harus diposting setiap berapa minggu sekali? Kalau blog itu kan link ya, jadi siapapun yang mau masuk atau siapapun yang mau lihat bisa setiap hari gitu ya. Oh ya, terima kasih Teh. Baik, sama-sama. Tanifa. Iya Teh. Izin bertanya, untuk link blog sendiri itu kalau kelas sekarang, kalau angkatan 2022 itu disuruh ngisi kayak di blog itu semua PPT yang udah dijelasin nggak? Jadi setiap minggu kan bikin PPT tuh kalau angkatan teteh. Nah, angkatan sekarang dikasih tugas itu nggak? Kalau yang perihal PPT itu dimasukkan atau enggak itu kayaknya tadi belum ada arahan ke situ sih Teh. Tapi biar blog kita juga makin ini ya, makin apa tuh, makin bagus gitu, mungkin teman-teman juga bisa dimasukin tuh presentasinya ke sana. Iya, kalau boleh gitu sih. Jadi link blog ini tuh semua isinya tentang usaha sama target omset dari awal sampai akhir. Jadi tertata rapi gitu. Jadi biar pengunjung itu melihat kayak misal nih, kayak link blog Teh Anifa. Oh, Teh Anifa ini jualan misal kerudung. Jadi PPT-nya juga ada. Jadi awal pendapatan omset itu ada. Jadi pengunjung tuh melihat gitu setiap perkembangan
penjualan kerudung itu. Tapi kalau disebut privat enggak sih, kalau kata aku omset gitu buka aja. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin masuk Teh. Iya, boleh. Dari Teh Eros sendiri atau dari Teh Hanifah gitu, dalam proses penjualan atau pemasarannya itu, boleh diceritain ada kejadian atau apa gitu, salah satu customer yang nanya-nanya dari A sampai Z gitu, atau terakhirnya nggak jadi beli atau gimana Teh, boleh diceritain. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Teh Hanifah dulu atau aku dulu? Boleh dari Teh Ros dulu aja deh. Oke. Kalau aku pribadi nggak diambil ribet ya, karena itu resiko penjual, apa ya, resiko kita menjual barang pasti ada gitu, seperti itu. Cuma resiko aja sih, simpel aja, nggak dibawa ribet aja. Terima kasih. Kalau dari saya, sama sih seperti Teh Ros gitu ya. Namanya penjual juga pasti adalah yang kayak gitu, tapi saya tuh percaya kalau misalkan customer ini tuh nggak jadi beli, pasti ada customer lain yang bakalan beli produk kita gitu. Baik, siap Teh. Terima kasih banyak Teh. Sama-sama. Baik, mungkin dari yang lain. Oh iya, terus nih. Jadi kan tiap mahasiswa itu ada target omsetnya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan dalam satu semester itu target omsetnya tidak terpenuhi, Teh, itu gimana? Oke.
Kalau tidak terpenuhi itu, dulu aku itu emang kita ditargetkan untuk bisa mencapai misal satu semester itu 2.500.000 ya kebanyakan. Harus gitu, tapi emang dari kitanya, dari teteh pribadi itu dulu itu nggak mencapai, mungkin bisa dibilang tidak apa-apa, tetapi kan kita juga dari Pak Gatot itu ditargetkan harus gitu. Jadi wajib mencapai omset. Tetapi kalau tidak di apa ya, tidak maksimal, jelasin aja apa kendalanya, terus bagaimana yang harus dilakukan untuk mencapai target omset itu, seperti itu. Nanti kalau di akhir semester UAS, pasti kalian tahu gitu. Misal satu semester itu 2.500.000 ya. Terus Teh Anifa itu nggak mencapai target omsetnya tuh 2 juta pas gitu. Nah, jelasin aja gitu. Kenapa, sama sebabnya apa gitu. Terus buat kedepannya bikin janji gitu buat kedepannya akan menaikkan omset gitu. Gitu aja, jelasin aja. Nggak apa-apa sih, cuman kayak kita kan awalnya di kontrak perkuliahan gitu ya. Harus ditargetkan, maksimalin aja gitu. Mungkin seperti itu, Tani, Pak. Baik, terima kasih Teh Ros. Dari teman-teman lain, ada yang tanya lagi atau mungkin sudah cukup? Dari Teh Ros mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Mungkin cukup ya, tapi kalau emang teman-teman sekarang ada yang mau bertanya, mungkin bisa chat pribadi aja. Insya Allah Teteh pribadi bisa membantu kalian semua gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Teh Ros. Ya, Kak Ferry, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oke, baik, terima kasih Teh Ros atas sharing sessionnya yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, terima kasih juga bagi teman-teman yang udah tanya-tanya ya. Sesuai tugas dari Pak Gatot tadi, jadi sebelum jam 12 siang nanti wajib semuanya harus ada blok kelompok dan juga blok pribadi. Nah, terus untuk omset di minggu ini mungkin nanti saya share linknya, jadi teman-teman bisa ngisi sendiri di Google Sheet yang udah disediain gitu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk itu yang tadi perpindahan kelompok tadi udah jelas ya, dari Intan dari kelompok 1 pindah ke kelompok 3, kemudian Nabil yang dari kelompok 3 pindah ke kelompok 1. Oke, mungkin kita bisa ini on cam dulu dong buat dokumentasi.
Teros mungkin bisa on cam juga Teh. Ayu Rahmawati atau ini Rivaldi, kemudian Ahmad Ma'arif. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih semuanya. Sama-sama Teh. Turnuhun. Sama-sama Teh. Izin keluar Teh. Iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan Teh. Duluan Pak Teh. Ya, terima kasih.